Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kembali lagi di Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam bersama aku Nopal. Kita bakalan membahas dengan tema-tema menarik pastinya di setiap hari Jumatnya, karena hari ini kita bertepatan juga dengan 11 Februari 2022 atau bertepatan dengan bulan Hijriah, yaitu 10 Rajab 1443 Hijriah. Dan luar biasa, hari ini kita telah kehadiran narasumber kita yang bakalan berbagi dengan sesuai tema kita yang hari ini, ciri-ciri orang bertakwa bersama Basnas Kota Palembang. Telah hadir guru-guru kita. Yang pertama, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Kota Palembang, Ustadz Saipuddin SPC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, biarpun cuaca panas tadi tetap semangat untuk berdakwah ya. Amin. Amin. Dan telah hadir juga guru kita yaitu Kiai Haji Abdul Kholik SAG SPD. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat ya Kiai ya? Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi Kiai memang di bulan Rajab ini kita di dalam 12 bulan, dalam bulan Hijriah itu ada 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan yang diutamakan. Salah sikonya yaitu bulan ini, bulan Rajab ini yang ditunggu-tunggu ini. Betul. Dan dengan tema kita hari ini luar biasa juga, yaitu ciri-ciri orang bertakwa bersama Basnas Kota Palembang. Betul. Tapi sebelum kita ke tema kita pengen tahu dulu, Basnas Kota Palembang ini apa sih? Karena banyak yang bertanya-tanya pemirsa ini. Silakan Ustadz Saipuddin, kami persilakan. Terima kasih Pak Nopal. Bismillahirrahmanirrahim. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional. Ini merupakan lembaga pemerintah namun non-struktural. Kalau kita mengenal di situ ada dinas-dinas, SKPD, kemudian camat dan sebagainya, itu adalah suatu satuan di bawah pemerintah. Basnas sebenarnya adalah badan yang diamanati oleh undang-undang. Basnas itu sendiri harus ada. Namun badan ini tidak struktur dari pemerintah. Dia di luar dari struktur pemerintahan. Apa yang dikelola oleh Basnas adalah mengelola seluruh zakat. Sesuai dengan namanya, Badan Amil Zakat. Namun dikelola Basnas juga bukan hanya zakat, tapi juga infak, sodako, dan dana sosial yang lainnya. Nah, orang yang di dalam Basnas itu disebut dengan amil. Kenapa kami di sini menamakan amil itu adalah pejuang zakat, sesuai dengan amanat yang Allah berikan kepada kita, dan kami amilin di Basnas ini sebenarnya bangga. Satu-satunya profesi yang ada di dalam Al-Quran, amil. Coba Pak Nopal coba cek deh, ada nggak di dalam Al-Quran itu dokter gitu ya? Ada nggak kiai pun, maaf Pak Kiai ini. Coba dicek Pak Kiai di dalam Al-Quran maupun hadis, ada nggak profesi kiai? Satu-satunya profesi yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amil. Maka kami beserta teman-teman amil yang ada di Basnas Kota Palembang bangga, dan sekaligus bismillah kami akan berjuang. Kami namakan kami semua ini adalah pejuang-pejuang zakat. Pejuang-pejuang luar biasa. Dan juga diakui oleh pemerintah. Karena bagian dari pemerintah. Betul. Jadi insya Allah bisa dipercaya. Amin. Alamin. Nah, ini menarik juga Kiai, karena hari ini temanya sangat menarik nih, yaitu ciri-ciri uang bertakwa. Betul. Nah, bisa disampaikan juga dengan pemirsa PAL TV ini, cak mana ciri-ciri uang bertakwa itu? Ini yang kita ketahui selama ini takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang kita ketahui selama ini. Dan bahkan seorang khotib ketika dia khutbah Jumat tidak mengingatkan kata-kata takwa, maka sholatnya kurang sempurna, khutbahnya kurang sempurna. Nah, itu yang kita ketahui masalah takwa. Jadi, sedangkan takwa menurut Al-Quran, ini menurut Al-Quran yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134, bahwa ciri
orang bertakwa itu ada 5. Yang pertama, bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Rejab ini mari kita banyak-banyak mohon ampun. Sebab yang namanya manusia, al-insanu khotoya wa nisyan. Setiap manusia tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Lalu yang kedua, ciri orang bertakwa tadi, sodakoh lapang sempit. Ada keterkaitan dengan basnas. Mengapa? Memotivasi, mengajak orang berbuat baik. Sebab saya ketahui selama ini, ya basnas di kota Palembang ini saya belum terdengar. Hanya ada nama, tapi gerakan-gerakannya mungkin ada juga, mungkin sangat sedikit. Nah, sekarang ini semenjak pemimpin ketua yang baru, yakni Ustadz Ridwan Nawawi yang memegangnya, ini luar biasa. Ada yang namanya bedah rumah, ada yang namanya membantu yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini menjalankan Al-Quran. Sebab kalau kita sodakoh, harta kita tidak akan berkurang. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran. Itu jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 itu diumpamakan oleh Allah, satu benih menumbuhkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai adalah 100. Dan di Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 jelas, huzmin amwalikum, ambil zakat-zakat itu, diambil. Pada zaman dahulu didatang, ditotok ke rumah, ayo mana zakatnya, keluarkan zakatnya. Nah, ini kita di Palembang, Sumatera Selatan ini kesadaran kita masing-masing. Yang untuk sadar itu sangat sedikit sekali, mungkin hanya 20%, itu pun kalu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Betul lah kira-kira Pak Basnas? Benar. Nah, ini ada di Basnas sebabnya. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya dengar ASN sudah mulai diambil zakatnya, diambil zakatnya 2,5%, wajib, harus. Mengapa? Karena kita membersihkan dari harta mereka. Nah, ini luar biasa. Dan juga jelas dalam Al-Quran diterangkan, ya, ikatlah dengan rantai yang panjang 70 hasta, lemparkanlah ia ke dalam neraka karena tidak mendorong orang lain sedekah. Kalau kita tidak mendorong orang lain sedekah, masuk neraka, apalagi tidak sedekah. Nah, di sini maka alhamdulillah Basnas sekarang ini yang diketuai oleh Ustadz Ridwan selalu memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Di masjid-masjid itu adanya namanya UPZ, unit pengumpulan zakat. Dan ini harus diterapkan, bekerja sama juga dengan pemerintah. Betul kata Pak Basnas tadi, ini bukan pegawainya, bukan PNS, akan tetapi relawan. Pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang. Nah, ini luar biasa ini. Kalau dahulu kan pejuang 45 kan. Nah, ini. Nah, itu kira-kira masalah zakat ini. Kalau ini banyak cerita masalah zakat ini. Jadi jangan segan-segan para pemirsa yang berada di rumah, ya, yang ada di rumah, yang sayang dengan hartanya, ketika kita meninggal, satu pun tidak ada yang kita bawa. Sebab istri saya, Mehana binti Haji Burhanuddin, baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun harta tidak dibawa, emas tidak dibawa, pakaian tidak dibawa, apalagi suami tinggal, anak tinggal. Nah, apa yang dibawa? Amal. Sebab dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa teman manusia itu ada 3. Pertama sampai sakratul maut, kedua sampai ke liang lahat, ketiga sampai akhirat. Sampai sakratul maut yaitu harta. Harta berguna manakala kita sehat. Kita pacak naik mobil kalau kita sehat. Betul. Coba seandainya kita sakit, kita tidak bisa naik mobil. Jangan dihidupi nasi dinginan. Nah, ini. Nah, jangan beli daging, kolesterol. Jangan beli kacang-kacangan, asam urat. Itu sudah dipanggil, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka dari itu, harta itu berguna manakala kita sehat. Lalu yang kedua, teman manusia itu kata Rasulullah SAW sampai ke liang lahat, istri, suami, anak, handai tolan, tetangga seperti kita ini. Ketika Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, satu pun di antara kita tidak bisa menolak. Tidak bisa nolak. Paling ada nangis sehari 2 hari,
sebulan 2 bulan, berikutnya sisip dikit. Nah, bercari siapa untuk penggantinya. Kira-kira rumah itu kan. Iya. Nah, maka dari itu, ayo kita sama-sama untuk berzakat, kita ikuti program Basnas ini, dan juga perlu kita ketahui bersama-sama, ini jarang disampaikan oleh Pak Yai, dan ini pengalaman bagi saya. Saya ikut juga sama teman-teman tim pemahaman Quran. Di sana kami bagi-bagi beras. Masya Allah. Ada yang nama Cak Bahar, Cak Nur, Cak Fauzan, Cak Beni, Cak Anjar, bagi-bagi beras. Pada suatu ketika kami berada di cari yang orang-orang yang tidak mampu, pemulung yang berada di KM 7, Sukabangun. Kami data orangnya ada berapa yang tidak mampu di sana. Ini kisah nyata. Dan ini kisah nyata. Dan baru-baru ini terjadi. Udah lama juga, sudah Cukup berapa lama. tahun yang lalu. Jadi kami siapin beras, jumlah orangnya ada 70, kami siapin beras 2,5 kilo. Tidak banyak, cuma 2,5 kilo berasnya. Kami pak sebanyak 70 sesuai dengan jumlah yang akan dibagikan. Masuk dalam mobil, ketika dibagikan, di sana proses pembagian ada yang minta-minta. Orang yang tua-tua minta, nah pakai tongkat, tolong cung, minta cung. Teman-teman bertanya, gimana? Kasihkan, dikasihlah satu. Ternyata setelah dibagikan, nama-nama yang itu dicontreng itu dapat semua, sudah dicontreng semua, bahkan berasnya masih lebih satu, bingung. Bagaimana seperti ini? Beras 70, seyok-iyanya kurang malahan, Betul. kurang satu. Ini lebih satu. Bisa lebih, di Dan luar. memberikan satu orang, jadi 2, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pada saat itu kami bertanya sama guru kami, dijawab oleh Cak Nur, Cak Bahar dalam hal ini. Dia buka ayat, termasuk Cak Fauzan juga, surah At-Taubah ayat 104. Baik, ditahan terlebih dahulu, oke. Kiai, karena pemirsa caknya sudah semakin penasaran. Kira-kira terjadi hal seperti apa ini, dan Masya Allah, itu kebesaran Iya, Allah luar pastinya. biasa. Akan kita lanjut lagi, dan juga kami pastinya ingatkan untuk pemirsa Pal TV yang pengen bergabung bersama kami, pengen bertanya sama Kiai dan juga Ustadz kita dari Basnas, silakan baik bergabung bersama kami di 0711 380022. Setelah yang siko ini tetap di Cawisan.